Seorang ibu rumah tangga asal Sukabumi, Jawa Barat, Dian, 42 tahun, ditangkap karena terlibat sebagai pengedar narkotika jenis sabu-sabu. Dia ditangkap di kamar kosnya di Jalan Anyelir, Tabanan, dengan barang bukti 11 paket berisi 16,64 gram sabu-sabu. Dian bukan satu-satunya tersangka yang ditangkap sepanjang Februari 2024. Sat Narkoba Polres Tabanan juga menangkap 3 tersangka lainnya dalam kasus yang sama, masing-masing Henry 26 tahun asal Jakarta, yang ditangkap di kamar kos Jalan Gunung Jaya nomor 63 Banjar Desa Kuum, Mengui, Badung, dengan barang bukti 18 paket sabu-sabu 5,98 gram. Tersangka Hendry ditangkap dari upaya pengembangan terhadap tersangka Dian, bahwa yang bersangkutan juga diduga terlibat sebagai pengedar sabu-sabu. Kapolres Tabanan yang didampingi Kasat Narkoba AKP Kadek Darmawan dan Kasat Reskrim AKP Ikomang Agus Darmayana W juga menyebutkan 2 tersangka lainnya, yakni Gung Coblo 37 tahun yang ditangkap di pinggir jalan Teratai Tabanan dengan barang bukti berupa 1 plastik klip berisi sabu-sabu 0,1 gram. Gung Coblo juga dikatakan sebagai residivis kasus yang sama yang pernah ditangani di Denpasar. Sementara seorang pengangguran berinisial AHIK 23 tahun juga ditangkap atas kepemilikan 8 paket sabu-sabu 2,32 gram dari 8 TKP yang digeledah polisi. Para tersangka diduga sebagai pengedar sabu-sabu dan disangkakan melanggar pasal 112 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pasal 114 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 dengan ancaman hukuman penjara paling singkat 6 tahun, paling lama 20 tahun. Selain kasus narkoba, Polres Tabanan juga mengungkap 2 kasus curat yang melibatkan tersangka Anom 31 tahun beralamat di Tabanan dan Yudi 38 tahun asal Purworejo, Jawa Tengah di bengkel las dan cat mobil, serta curanmor yang melibatkan Ahmad 35 tahun asal Jember, Jawa Timur. Anom dan Yudi dikenakan pasal 363 ayat 1 ke-4 dan ke-5 KUHP, junto pasal 65 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara, sedangkan Ahmad dikenakan pasal 480 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun. Pengungkapan tindak pidana narkotika tidak pernah berhenti. Memang dalam kasus yang spesialis peredaran gelap narkotika ini, kita mengenal dengan istilah hukum ekonomi supply demand. Nah, karena itu selain pengungkapan, penegakan hukum yang dilakukan oleh jajaran Sat Narkotika, jajaran Sat Narkotika dengan stakeholder terkait juga membangun komunikasi untuk melakukan pencegahan dengan sosialisasi penyuluhan ke desa-desa. Nah, ini dalam rangka menyetop demand. Jadi demand ini kita upayakan dengan cara menyetopnya dengan sosialisasi tentang bahaya narkotika.